kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dianugerahi Tuhan untuk boleh bersama-sama menikmati kasih anugerah Tuhan. Karena itu kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada minggu kedua ini adalah Yesus Kristus, penopang kehidupan. Kita berbicara tentang kata penopang. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia memiliki arti alat untuk menopang. Kata ini sendiri, kata menopang sendiri memiliki artinya menyangga atau menahan. Tetapi kata menopang juga sendiri memiliki artinya menolong atau menahan. Ketika kita ingin untuk membangun rumah, ketika kita ingin untuk mendesain rumah, tentunya kita harus tahu ada rumah itu dapat dibangun karena adanya penopang. Semewah apapun rumah yang kita bangun tanpa adanya penopang, maka rumah itu lambat atau cepat atau lambat, ketika diterpa oleh angin, ketika diterpa oleh badai, maka rumah semewah apapun pasti akan rubuh dan rusak, mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada kesempatan hari ini kita tidak sedang berbicara tentang prospek membangun rumah di masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 25, firman Tuhan di sana berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita berbicara tentang Yesus penopang kehidupan. Pada kesempatan hari ini kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Apa dasarnya? Apa yang menjadi dasar orang percaya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penopang kehidupan. Di dalam bagian ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di ayat yang ke-27. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi kita berbicara Yesus Kristus sebagai penopang kehidupan. Dasar yang harus kita miliki pertama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Ketika kita ingin untuk melihat kemenangan, ketika kita ingin untuk melihat yang namanya keberhasilan, ketika kita ingin untuk melihat yang namanya kesuksesan di tahun 2020, maka kita harus mengerti dengan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, ini terjadi yang namanya perdebatan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu.
Ada begitu banyak cendekiawan Kristen, Islam, bahkan agama-agama yang ada di luar sana mencoba untuk memperdebatkan siapa Yesus Kristus. Ada banyak orang yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah nabi. Ada banyak orang yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah tokoh terbesar sepanjang masa. Ada banyak orang di luar sana yang berkata bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia adalah tokoh yang tersuci sepanjang masa. Ada di luar sana juga orang-orang yang berpendapat, bahkan berspekulasi bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia adalah guru yang agung. Dia adalah tokoh spiritual. Tetapi juga ada yang berkata bahwa dia adalah satu-satunya tokoh yang memberikan panutan dan teladan. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan Yesus Kristus hanya sekedar tabib. Orang bertanya tentang siapa Yesus Kristus atau siapa Isa Al-Masih. Orang berkata bahwa dia adalah seorang tabib. Bahkan ada sebagian orang berkata Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dia adalah dukun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep pemahaman terhadap siapa Yesus Kristus itu akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menata dan menatap masa depan yang saat ini telah dirancangkan bagi kita semua. Pengenalan yang salah, konsep yang salah, perspektif yang salah, mengkaburkan segala sesuatu, bahkan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan terjebak di dalam yang namanya keputusasaan dan kekecewaan. Orang yang memiliki konsep dan pemahaman yang benar terhadap siapa Yesus Kristus, dia akan mengalami yang namanya peningkatan dari masa ke masa. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada cobaan, dia akan tetap survive di tengah-tengah situasi yang tidak diharapkan. Karena dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sedang mengajarkan murid-murid. Ada begitu banyak hal yang terjadi yang Yesus buat, yang Yesus lakukan. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ayat pertama, kita melihat bagaimana Yesus. Ayat selanjutnya, Yesus menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira dari Kapernaum. Bahkan ketika kita membaca selanjutnya, Yesus juga menyembuhkan mertua Petrus. Dan kita melihat konsep dan cara berpikir dari murid-murid ini. Yesus sendiri mengajak mereka. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 4, 35 sampai dengan 41, Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Di sana kita temukan bagaimana Yesus sendiri yang mengajak mereka untuk menyeberang, bertolak ke tempat yang lain melalui Danau Galilea. Jadi kita melihat di sini bahwa pengalaman murid-murid, mereka melihat, mereka mengamati bagaimana mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Itu tidak membawa mereka sampai mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Jadi kita mencari tahu, kita belajar tentang Yesus, mengenal tentang pribadi Yesus, tentang dirinya, tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya, tentang ajaran-ajaran Yesus. Itu sangat amat baik. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah mengalami Yesus di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang hari ini tahu siapa Yesus, tahu apa ajaran Yesus, tahu apa yang Yesus lakukan, tetapi tidak pernah mengalami kuasa adikodrati sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam dunia ini. Pada kesempatan hari ini kita diajarkan bahwa masalah seberat apapun, pergumulan seberat apapun, ketika kita mengerti, memahami dengan benar konsep ketuhanan Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan tetap survive. Murid-murid diajar oleh Tuhan. Pengalaman kita melihat hari ini, ada begitu banyak orang hanya mendengar tentang siapa Yesus dari kata orang. Ada banyak orang Kristen yang hari ini hanya mendengar siapa Yesus dari mulut ke mulut, tetapi tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Terkadang mereka melihat Tuhan izinkan tantangan hidup, Tuhan izinkan badai hidup, Tuhan izinkan gelombang-gelombang kehidupan terjadi di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kita mengalaminya secara pribadi.
Sehingga kita tidak berkata bahwa saya mendengar dari si A, saya mendengar dari si B, bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Yesus itu dapat diandalkan. Yesus itu dapat dipercaya. Karena itu kesempatan hari ini saya ingin menegaskan kepada kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu yang hari ini engkau alami. Kalau engkau jadikan dia hanya sekedar tabib saat engkau sakit, maka engkau akan kecewa. Kau tidak akan menikmati secara utuh kuasa adikodrasti, kuasa supranatural yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau hanya menjadikan dia hanya ketika engkau lagi galau, frustrasi, kau menjadikan Yesus hanya sekedar seorang psikolog, hanya saat itu saja engkau mengalami satu sukacita, tetapi sukacita yang terbatas. Karena itu yang rindu Tuhan rindukan, yang Tuhan mau, kita tidak hanya sekedar menjadikan dia seorang psikolog ketika kita galau, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mau kita menjadikan dia hanya sekedar seorang tabib, ketika kita sakit kita mencari dia. Tuhan juga tidak hanya sekedar mau kita menjadikan dia seorang dukun atau seorang paranormal. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup, kita datang mencari dia. Tetapi Tuhan mau seluruh totalitas kehidupan kita jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengapa hari ini? Mungkin ada orang-orang Kristen yang bertanya kepada Pak Misrai, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seharusnya orang Kristen menjadi pemenang, bukan menjadi orang Kristen yang undur dari Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan. Kalau kita menjadi orang Kristen sejati, kita orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jaminan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi ada otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sebagai orang Kristen kita belum mengalami hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Tapi bagi kita yang belum percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pesan firman Tuhan hari ini di tahun 2022, mari bukalah hatimu, terimalah Yesus Kristus, jadikanlah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Berbicara tentang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu, artinya kita mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata bahwa, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus Kristus menjadi Tuhan bukan melalui hasil voting orang-orang yang ada di sekeliling. Yesus Kristus menjadi Tuhan bukan karena adanya voting dari masyarakat yang ada di dalam dunia ini, sehingga menjadikan dia sebagai Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu kita sebagai orang yang percaya mau melihat kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan di dalam menjalani masa di tahun 2022 ini. Mari jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadikan dia. Ketika engkau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia berdiri sebagai penopang hidupmu, dasar hidupmu. Ketika dia menjadi dasar, dia menjadi pedoman hidupmu, badai seberat apapun, tantangan seberat apapun, saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita akan dimampukan untuk melewati badai-badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di luar sana ada banyak orang yang mengajarkan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi saya mau tekankan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya telah datang hadir di tengah-tengah dunia, mengambil rupa menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia rela hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia, ikut merasakan, ikut mengalami apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita alami dan kita rasakan. Tetapi permasalahannya hari ini, mau nggak kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di tahun 2022. Bagi kita yang sudah menerima dia, mari kita rekomitmen kembali. Tuhan,
Kalau selama ini saya menomor duakan Engkau, Yesus Kristus, kalau selama ini saya menomor duakan Engkau, menomor tigakan Engkau, menomor empatkan Engkau dalam hidupku. Hari ini, detik ini, saya mau membuat rekomitmen kembali. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan penguasa tunggal atas seluruh totalitas kehidupan saya, keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, studi saya, cita-cita saya, masa depan saya. Maka percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami yang namanya kemenangan, bukan kemandekan. Kita akan mengalami yang namanya kenaikan. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita menikmati segala berkat yang Dia sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan agar kita bisa melewati badai-badai dan gelombang-gelombang kehidupan yang mungkin kita akan hadapi dan kita alami di tahun 2022. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang yang bertanya, Pak Misrai, saya sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi hidup saya, fase hidup saya naik turun, grafik hidup saya naik turun. Tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 badai datang silih berganti, Pak Misrai. Badai yang telah terjadi di tahun 2021 masih terus terjadi di dalam tahun 2022. Bagaimana Pak Misrai? Apa solusinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang kedua, kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-23-24 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya memengungkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia akan menjadi penopang dalam kehidupan kita. Tetapi poin yang kedua, kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus berdaulat penuh atas segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Poin yang kedua, agar kita betul-betul tetap berdiri survive di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak memungkinkan, adalah kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan berdaulat atas segala peristiwa, entah yang baik, entah yang tidak baik, yang terjadi di bawah alam semesta ini. Murid-murid, mereka lupa akan Tuhan. Murid-murid diperhadapkan dengan gelombang. Kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Jadi kita lihat ada angin ribut. Angin ribut yang terjadi di Danau Galilea. Angin ribut yang terjadi di Danau Galilea begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan yang terjadi di sana bercampur hujan. Di dalam berbagai macam interpretasi yang saya baca, di sana terjadi hujan yang begitu luar biasa, sehingga membuat gelombang begitu luar biasa menerpa perahu dari murid-murid ini. Murid-murid ini menjadi panik, murid-murid ini menjadi galau, murid-murid ini menjadi gelisah. Mereka membiarkan Yesus tidur. Mereka membiarkan Yesus tidur di buritan kapal. Pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah, kita sudah menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi bukan lantas serta-merta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita membiarkan Yesus tidur diam di dalam kehidupan kita. Entah di dalam rumah tangga kita, entah di dalam pekerjaan kita, entah di dalam usaha kita. Yang Yesus rindukan, yang Yesus mau adalah kita harus mengamini bahwa Dia berdaulat atas seluruh totalitas kehidupan kita. Hidup matinya kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tetapi ditentukan oleh satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Badai sebesar apapun, persoalan sebesar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita hadirkan Yesus, melibatkan Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus,
Dengan mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan pengalaman kita. Dengan mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan pengetahuan kita. Dengan mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekayaan kita. Maka kita akan memperoleh yang namanya kemenangan. Pengalaman murid-murid ini mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menghadirkan Yesus di tengah-tengah perahu mereka. Tetapi realitas yang terjadi adalah mereka mencoba menyelesaikan angin badai, gelombang yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yesus bukan tidak tahu, Yesus tahu bahwa mereka mengalami angin sakal yang begitu luar biasa, badai hidup yang begitu luar biasa. Tetapi Yesus meminta respon yang luar biasa juga dari kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yesus mau agar kita juga aktif mengandalkan Dia, bukan mengedepankan pengalaman kita. Murid-murid ini punya pengalaman yang begitu luar biasa. Mereka berkata, wah, kami pasti sanggup, kami pasti bisa, kami pasti mampu. Tanpa Yesus, siapa Yesus? Dan kita lihat pada endingnya, kita bersyukur. Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Agar Tuhan menyatakan, Tuhan mendemonstrasikan bahwa di luar Yesus, mereka bukan siapa-siapa. Di luar Yesus, mereka tidak akan mampu menghadapi badai sekecil apapun. Apalagi yang mereka hadapi adalah badai yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan dan pergumulan hidup kita di tahun 2021 setelah berlalu, ada begitu banyak badai hidup, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak pergumulan. Kita dapat melewati semua karena pengandalan kita akan Tuhan. Saya ingin tekankan kepada kita pada hari ini bahwa Yesus Kristus Tuhan berdaulat atas setiap masalah. Yesus Kristus berdaulat sepenuhnya atas semua pergumulan, persoalan. Baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup, ketika kita diperhadapkan dengan gelombang-gelombang kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan angin yang sekonyong-konyong, taufan yang sekonyong-konyong melanda kehidupan kita. Kita sedang nyaman-nyamannya, kita sedang enak-enaknya, kita sedang, semangat-semangatnya ada dalam zona kenyamanan. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak di luar nalar kita, di luar akal kita, di luar pengetahuan kita, di luar pengalaman kita terjadi di dalam hidup kita. Saya mau tekankan kepada kita, Tuhan mau. Tuhan tidak sedang membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak sedang membiarkan kita melangkah dan berjalan sendiri. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebabnya ada pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hei, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Ini yang Tuhan mau agar kita jalan serta Yesus setiap saat. Bila kita ingin melihat terobosan demi terobosan terjadi, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jalan serta Yesus setiap saat. Haleluya. Orang-orang yang berjalan serta Yesus tidak hanya saat dia butuh Yesus, tetapi dia berjalan bersama Yesus setiap saat. Dia akan memperoleh yang namanya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, mari mengamini segala Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan berdaulat atas seluruh totalitas kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 13. Bukankah seringkali ini menjadi ayat favorit kita, ayat hafalan kita? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicoba, engkau memberikan jalan keluar, sehingga engkau dapat dan mampu menanggulangi setiap badai hidup. Jadi mari tetap mengandalkan Tuhan, mengamini kuasanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan, apa dasarnya kita menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penopang kehidupan kita? Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber jawaban. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber solusi atas semua masalah kehidupanmu. Tidak ada yang lain. Dalam pujian tadi kita sudah sama-sama menyanyi bagaimana Yesus Kristus adalah penopang. Engkaulah perisaiku. Engkaulah penopang hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus satu-satunya sumber solusi. Yesus satu-satunya sumber jawaban. Ketika kita berharap kepada manusia, ketika kita berharap kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman kita, rekan kita, sahabat kita,
maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Lambat atau cepat, cepat atau lambat. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dikecewakan oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat-sahabat kita. Seberapa banyak orang yang hari ini, masa pandemi COVID ini, siring kepada saya dan istri. Mereka berkata, betapa beratnya, betapa kecewanya kami. Karena kami sudah menolong orang-orang yang seharusnya situasi dan keadaan sebagaimana keadaan kami saat ini terpuruk. Mereka seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami. Justru sebaliknya meninggalkan kami. Saya berkata kepada mereka, saya berkata bahwa inilah langkah yang salah, jalan yang salah. Karena Bapak Ibu lebih mengedepankan manusia, lebih mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Satu-satunya solusi, satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar kehidupan Bapak Ibu sekalian dipulihkan adalah kembali menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya solusi. Yesus sebagai satu-satunya jawaban. Dia tidak akan meminta imbalan. Dia tidak akan pernah meminta kita untuk membalas segala sesuatu yang telah dilakukan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia mau memberikan solusi, Dia mau memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan hidup yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami saat ini. Saya tidak tahu seberat apapun masalah, pergumulan, persoalan yang Bapak Ibu alami. Tetapi saya mau tekankan kepada kita bahwa Yesus Kristus satu-satunya solusi. Yesus Kristus satu-satunya jawaban. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan di sana berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ketika kita membaca di dalam ayat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Di sana murid-murid menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, kau nggak peduli. Asalkan engkau nggak peduli dengan kita, keberadaan kita. Di mana Tuhan? Jadi sama-sama hari ini Bapak Ibu saya rindu bacakan baik kita Markus 4 ayat yang ke-35. Di sana firman Tuhan dengan jelas. Ayat 35 demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolaklah dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita melihat di sini ada satu statement yang begitu luar biasa. Mereka mencoba untuk menyalahkan Yesus. Mereka mencoba untuk menyalahkan Yesus. Yesus, di mana kepedulianmu? Nggak tahu apa kita sedang dalam bahaya. Yesus, apa engkau nggak tahu apa perahu kita sudah dihantam badai gelombang yang begitu dahsyat dan luar biasa? Di mana kepedulianmu? Kami sudah berupaya, kami sudah berusaha, kami sudah mencoba segala sesuatu, Tuhan. Masa kamu diam? Masa kamu nggak peduli? Kita ada di ujung tombak kematian. Masa engkau membiarkan kita semua mati konyol? Kira-kira saya sederhanakan dalam bahasa saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali di dalam Injil Matius tadi. Mereka datang pada alamat yang tepat. Mereka walaupun kesannya menyalahkan Yesus, kesannya mereka menuduh Yesus, tetapi kita melihat mereka datang kepada alamat yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hari ini datang ke dukun, banyak orang hari ini datang ke paranormal, banyak orang hari ini datang ke orang pintar. Banyak orang hari ini datang kepada orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang memberikan solusi. Tetapi ada imbalan Bapak Ibu, ada tumbal. Dan sudah berikan tumbal yang begitu luar biasa, sudah memberikan mahar yang begitu luar biasa. Tidak ada solusi Bapak Ibu. Tidak ada jalan keluar. Justru yang ada masalah semakin menumpuk. Justru yang ada bencana. Justru yang ada petaka. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa di tahun 2022 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya mau tekankan kepada kita bahwa datanglah kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya sekadar menjadi Tuhan yang berdiam diri.
Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Kita mengamini itu, tetapi juga ketika kita menghampiri, kita sudah mengamini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita mengamini Dia berdaulat sepenuhnya atas setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa di luar Yesus Tuhan, Yesus izinkan segala sesuatu terjadi. Ada di dalam kontrolnya, ada di dalam kemahakuasaannya, ada di dalam kemahatahuannya. Tetapi ketika badai ini terjadi dalam hidup kita, yang Yesus mau datang kembali kepada Dia, mencari Dia, menghadirkan Dia. Sebab Dia satu-satunya jawaban, Dia satu-satunya solusi, Dia satu-satunya jalan keluar atas setiap masalah hidup, atas setiap pergumulan hidup, atas setiap tantangan hidup, atas setiap persoalan hidup yang kita alami dan kita hadapi, yang tidak dapat kita tangkap dengan nalar kita, yang tidak dapat kita tangkap dengan intuisi kita, yang tidak dapat kita tangkap dengan pengetahuan kita yang sangat amat terbatas. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber solusi itu, maka kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan jawaban yang dahsyat dan luar biasa, membuat kita dipuaskan secara ajaib dan luar biasa. Kali itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal yang ke-11, ayat yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ayat yang ke-28, ajakan Yesus. 3 poin ini harus kita lakukan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Yesus. Kita mungkin sudah tahu siapa Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Kita sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi kita tidak pernah mau mengamini kedaulatannya atas segala peristiwa yang terjadi. Bahkan kita juga bingung galau tidak tahu siapa sebenarnya Dia. Saya mau katakan bahwa Dialah jalan keluar. Satu-satunya cara agar kita benar-benar menikmati segala kuasa adikodrati yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajakan Yesus kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi marilah kepada Yesus. Ajakan Yesus kepada kita, tidak hanya kepada kita, tetapi kepada semua orang. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada. Apapun masalahmu, apapun pergumulan. Bawalah semua pergumulanmu, bebanmu. Letakkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Dan alami pemulihan, alami jalan keluar. Alami semua jawaban-jawaban yang disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah akhirnya kebenaran firman Tuhan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Menjadi berkat dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.